Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang jaringan dan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi adalah perangkat telekomunikasi yang menghubungkan antara pemakainya dengan pemakai lain, sehingga dapat bertukar informasi melalui bicara, menulis, menggambar, maupun mengetik. Jaringan perusahaan telekomunikasi dan teknologi informasi merupakan bisnis dan kumpulan antar jejaring, dan perubahan cepat bisnis telah menjadi perusahaan dalam jaringan. Internet, situs, serta internet eksternet yaitu proses bisnis jaringan dan kelompok karyawan bersama yang menghubungkan mereka kepada pelanggan, pemasok, dan pemangku bisnis mereka lainnya. Perusahaan dan kelompok kerja dapat berkolaborasi lebih kreatif dalam mengelola bisnis mereka, dan sumber daya lebih efektif dan bersaing dengan berhasil dalam mengelola bisnis mereka dengan perekonomian global yang cepat saat ini. Oke, selanjutnya ada tren dalam komunikasi. Di sini ada telekomunikasi, yaitu pertukaran informasi dalam segala bentuk suara, data, teks, tampilan, audio, dan video di seluruh jaringan. Tren-tren utama yang bermunculan dalam bidang telekomunikasi telah berdampak signifikan dalam manajemen keputusan di area ini. Oleh sebab itu, tren-tren dalam industri telekomunikasi, teknologi, dan aplikasi yang secara signifikan menambah alternatif keputusan menghadapi manajer dan pelaku bisnis. Di sini yang pertama ada tren industri, di mana industri telekomunikasi telah berubah dari monopoli yang diatur oleh pemerintah menjadi sebuah pasar deregulasi dengan pemasok kompetitif yang sengit dari layanan telekomunikasi. Yang kedua ada tren teknologi, di mana teknologi jaringan internet adalah pengarah teknologi telekomunikasi yang utama saat ini. Sederetan penjelajah situs HTML, server internet, dan intranet, perangkat lunak manajemen jaringan, produk jejaring internet TVC, dan dinding keamanan adalah beberapa contohnya. Teknologi ini sedang diterapkan dalam aplikasi internet, intranet, dan ekstranet, khususnya untuk pendatang komersial dan kolaborasi. Yang ketiga ada tren aplikasi bisnis, di mana perubahan dalam industri telekomunikasi dan teknologi telah disebutkan sebagai penyebab perubahan yang signifikan dalam penggunaan bisnis telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi saat ini memainkan peranan penting dan menembus dalam bisnis elektronik berbentuk situs, perdagangan komersial, kolaborasi perusahaan, dan aplikasi bisnis lainnya yang mendukung operasi manajemen dan tujuan strategis untuk bisnis perusahaan besar maupun kecil. Nilai dan jaringan telekomunikasi, penggunaan internet, intranet, ekstranet, dan jaringan telekomunikasi lainnya dapat secara dramatis memotong biaya, mempersingkat jeda waktu dan waktu respon, mendukung perdagangan komersial, membagi sumber daya, mengunci pelanggan dan pemasok, dan meningkatkan layanan dan produk baru. Kegunaan bisnis dari internet. Ada 6 nilai utama kegunaan bisnis dari internet menurut versi kelompok 5. Pertama, menghasilkan penerimaan baru dari penjualan online. Kedua, mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan. Ketiga, menarik pelanggan baru melalui pemasaran dan iklan situs serta penjualan online. Keempat, meningkatkan loyalitas dari pelanggan saat ini melalui pelayanan dan dukungan situs pelanggan yang ditingkatkan. Kelima, mengembangkan saluran pemasaran dan distribusi berbasis situs baru untuk produk yang sudah ada. Keenam, mengembangkan produk baru berbasis internet yang dapat diakses situs. Peranan internet dan peranan ekstranet. Peranan internet. Internet merupakan sebuah jaringan dalam sebuah organisasi yang menggunakan teknologi internet, seperti penjelajah situs server, publikasi, dan basis dokumen hipermedia, HTML, dan lain-lain. Untuk menyediakan lingkungan serupa internet dalam perusahaan untuk berbagi informasi, komunikasi, dan kolaborasi pendukung proses bisnis lainnya.
Sebuah internet perusahaan juga dapat diakses melalui pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lain melalui tautan ekstranet. Selanjutnya, peranan ekstranet. Saat bisnis terus menggunakan teknologi terbuka atau ekstranet untuk mengembangkan komunikasi dalam pelanggan dan mitra, mereka mampu mendapatkan banyak keuntungan. Kompetitif selama berjalan dalam pengembangan produk, penghematan biaya, pemasaran distribusi, dan pendayagunaan kemitraan mereka. Extranet adalah tautan jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk saling menghubungkan mitra bisnis lainnya. Nilai bisnis dari extranet berasal dari beberapa faktor. Yang pertama, teknologi penjelajah situs dari extranet membuat pelanggan dan pemasok mengakses sumber daya internet lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan metode bisnis lainnya. Dan yang kedua, extranet memungkinkan perusahaan untuk menawarkan berbagai interaktif baru, jenis layanan berbantu situs kepada mitra bisnis lainnya. Selanjutnya, alternatif telekomunikasi. Apa itu telekomunikasi? Yaitu sebuah teknis tingkat tinggi di bidang teknologi sistem informasi yang berubah dengan cepat. Kebanyakan pelaku bisnis tidak memerlukan pengetahuan terperinci dari karakteristik teknis. Meskipun begitu, penting bagi Anda memahami beberapa karakteristik penting dari komponen dasar jaringan telekomunikasi. Pemahaman ini akan membantu Anda berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan tentang alternatif telekomunikasi. Adapun 5 kategori komponen dasar, yang pertama terminal, yang kedua prosesor telekomunikasi, ketiga melalui saluran telekomunikasi data ditransmisikan dan diterima, yang keempat komputer dari segala ukuran dan jenis yang terinterkoneksi oleh jaringan telekomunikasi, yang kelima perangkat lunak. Adapun jenis-jenis jaringan telekomunikasi. Yang pertama, jaringan area luas, di mana jaringan telekomunikasi melingkupi area geografis yang luas. Jaringan yang melingkupi satu kota yang luas atau area metropolitan dapat juga termasuk dalam kategori ini. Kedua, jaringan area lokal, di mana menghubungkan komputer dan perangkat pengolahan informasi lainnya dalam area fisik terbatas seperti kantor, ruang kelas, gedung, pabrik, manufaktur, atau lokasi kerja lainnya. Ketiga, ada jaringan virtual pribadi, di mana banyak organisasi menggunakan jaringan virtual pribadi untuk membangun intranet dan extranet yang terlindungi. Keempat, ada jaringan server, telah menjadi arsitektur informasi utama dari komputasi di seluruh perusahaan. Media telekomunikasi. Yang pertama, teknologi kabel. Teknologi kabel adalah medium yang digunakan paling meluas untuk telekomunikasi. Sambungan ini digunakan untuk mendirikan jaringan telekomunikasi di seluruh dunia untuk transmisi suara dan data. Yang kedua, teknologi nirkabel. Teknologi telekomunikasi nirkabel bergantung pada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, dan denyut cahaya yang terlihat untuk mengirimkan komunikasi digital tanpa kabel antara alat komunikasi. Yang termasuk kepada teknologi nirkabel adalah gelombang mikro terestrial, satelit komunikasi, sistem seluler dan PCS, LAN nirkabel, Bluetooth, dan situs nirkabel. Perangkat lunak telekomunikasi, yaitu ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Macam-macam topologi jaringan, yaitu ada topologi tree, ada topologi ring, ada topologi star, topologi mesh, topologi hybrid, topologi linear, dan topologi peer-to-peer. Alternatif bandwidth. Kecepatan dan kapasitas komunikasi dari jaringan telekomunikasi dapat diklasifikasikan sebagai bandwidth. Cakupan frekuensi sebuah saluran telekomunikasi, ia menentukan tingkat transmisi maksimum saluran. Kecepatan dan kapasitas tingkat transmisi data yang biasanya diukur dalam bit per detik. Level ini terkadang merujuk sebagai tingkat unit kecepatan transmisi data, meskipun unit kecepatan transmisi data lebih tepatnya adalah sebuah ukuran dari perubahan sinyal dalam sebuah sambungan transmisi. Alternatif peralihan. Layanan telepon biasa bergantung pada peralihan sirkuit, di mana sebuah saklar membuka sebuah sirkuit untuk membuat sebuah tautan antara seorang pengirim dan penerima. Itu tetap terbuka sampai sesi komunikasi selesai. Dalam peralihan pesan, sebuah pesan ditransmisikan sebuah blok waktu dari satu
alat peralihan ke alat peralihan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Tuhan, kesalahan milik kelompok kita pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.